Hai, Assalamualaikum. Hari ini insya Allah aku mau bahas tentang tanaman yang sesuai dengan kepribadian orang. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang ingin kasih hadiah buat seseorang, tapi bingung mau kasih tanaman apa. Kayaknya bagus kalau kasih tanaman yang sesuai sama kepribadiannya. Atau bisa juga kalau misalnya teman-teman belum suka sama tanaman, tapi pengen punya satu atau dua tanaman yang kayak simbol diri gitu ya. Mungkin sifat tanamannya mirip sama sifat teman-teman. Yang pertama adalah Tillandsia. Tillandsia ini menurut aku menyimbolkan sifat yang berjiwa bebas, easy going, dan kreatif. Kenapa tanaman ini menyimbolkan orang-orang dengan sifat seperti itu? Karena tanaman ini itu dia nggak hidup seperti tanaman pada umumnya. Dia unik, dia hidupnya tidak perlu media tanah. Dia bisa hidup menggantung di mana saja, nggak perlu tanah. Dia nyerap nutrisinya dari yang putih-putih ini. Namanya adalah trichomes. Nah, dia nyerap makanan dari situ, dia nyerap air, nyerap uap air, nyerap nutrisi dari trichomesnya ini. Jadi dia benar-benar hidupnya beda dari tanaman lain. Dia unik dan dia berjiwa bebas karena dia bisa menggantung, bisa bahkan di tempat aslinya dia ini tinggal di tiang listrik. Jadi benar-benar berjiwa bebas. Saya juga nggak perlu pusing mikirin airnya atau pupuknya atau kelembaban udaranya. Dia aman, hampir bisa di mana aja. Tanaman berikutnya adalah kaktus. Tanaman ini menyimbolkan sifat protektif, introvert, dan tahan banting. Kenapa? Karena yang kita tahu ini adalah tanaman yang gurun, dia itu bisa tahan banting di tempat yang minim air. Terus kita tahu dia juga punya duri yang kayak melindungi dirinya sendiri, yang mana itu menurut aku merupakan simbol dari sifat introvert. Terus tanaman ini juga, ya durinya itu juga tuh kan baru aja diomongin udah ketusuk protektif, karena dia melindungi dirinya dengan duri-durinya itu. Dan ini juga cocok dijadikan hadiah untuk seseorang yang lagi menghadapi masa-masa sulit. Nah, tanaman ini juga cocok nih kalau teman-teman mau kasih hadiah buat orang-orang yang kayak introvert banget, yang jaga privasi, atau orang-orang yang baru terluka terus dia nggak mau terbuka, atau yang sulit move on. Nah, ini cocok banget ini, karena biasanya orang-orang yang terluka di masa lalu itu dia punya duri terus nggak mau terbuka lagi. Tanaman ketiga adalah sirih gading. Nah, tanaman ini simbol apa sih? Tanaman ini menurut aku simbol orang yang gigih, tekun, dan punya cita-cita yang sangat tinggi. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena sifat tanaman ini tuh suka menjangkau tempat yang tinggi. Dia suka merambat ke atas. Orang mungkin kenal dia sebagai tanaman yang menjuntai, tapi kalau misalnya kita rambatkan dia ke atas, yaitu variegasinya lebih bagus dan dia bisa juga membelah. Jadi dulu pernah ada kasus orang ketukar antara Monstera marmorata dengan versi sirih gading yang jumbo karena saking miripnya. Jadi menurut aku ini cocok banget buat orang-orang yang kuliah gitu, atau orang-orang yang baru meniti karir, yang lagi semangat yang ngejar mimpinya. Ini bagus banget buat nyimbolin, karena ya sifat tanamannya gitu, suka reach ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah Monstera deliciosa. Tanaman ini menurut aku menyimbolkan pride, kehormatan, dan kelanggengan. Tanaman ini cocok banget dihadiahkan kalau misalnya kenal seseorang yang sangat menjaga pride-nya atau tradisi keluarganya, atau yang punya ya kayak simbol-simbol kehormatan gitu lah. Ini cocok banget. Bisa juga untuk jadi simbol kelanggengan, karena menurut aku dia tanaman yang punya pertumbuhan yang stabil. Kalau misalnya dia di tempat yang stabil, jadi cocok untuk dihadiahin ke orang yang mungkin baru menikah, baru memulai hidup baru, atau baru dapat pekerjaan baru. Itu cocok banget dengan tanaman monstera. Dan monstera ini tuh juga menurut aku merupakan simbol dari elegan gitu bang sih. Karena kalau orang lihat tanaman monstera kan dia memang punya vibe beda, kayak elegan aja gitu bawaannya. Kayak kalau misalnya orangnya tuh kelihatan aja gitu meskipun dia dandannya simple, tapi ya elegan aja gitu. Nah, monstera itu menurut aku punya
simbol seperti itu, menimbulkan sifat yang seperti itu. Oke, next kita ke peace lily. Tanaman kelima adalah peace lily. Peace lily ini menurut aku adalah simbol kedamaian dan simpati. Aku taruh lah ya karena ini berat. Nah, tanaman peace lily ini cocok untuk seseorang yang baru mengalami kehilangan, atau cocok juga untuk seseorang yang pemaaf, atau cocok juga untuk orang yang suka olahraga yoga. Dia bisa kasih semacam energi yang bagus buat ya orang-orang yoga, mungkin tahulah filosofinya ya, tapi ya dia bisa kasih vibes ke diri kita supaya lebih positif. Dan daunnya yang besar itu bisa kasih vibes kayak damai, tenang, adem. Karena kan daunnya itu, apalagi kalau yang punya yang Moana, yang daunnya tuh jumbo banget, yang versi Thailand katanya, itu kan selain daunnya besar, dia punya kayak garis-garis halus burat gitu, yang mana itu kayak ngasih ketenangan. Tanaman keenam adalah Hoya Kerriae. Menurut aku tanaman ini punya simbol cinta, loyalitas, dan kesetiaan. Agak pahit lidahnya kalau ngomongin cinta. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kelihatan sendiri daunnya itu berbentuk hati, dan kalau misalnya teman-teman pegang daunnya ini tuh tebal dan keras. Makanya aku bilang ini adalah simbol loyalitas. Dan dari pengalaman aku ngerasa tanaman ini tuh tanaman yang susah move on. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya dia stres, sekali aja stres, dia kayak aku 1 tahunan dia nggak numbuhin daun karena dia stres. Habis aku cacah, habis itu aku kayak cuekin sama nggak terlalu ngurus. Itu 1 tahun, literally 1 tahun dia nggak nambah daun. Makanya dari situ aku simpulin kalau dia itu susah move on. Misalnya teman-teman punya teman yang ngebucin aja kerjaannya, terus dia setia, terus dia termasuk orang yang susah move on, nah cocok nih dihadiahin nih. Atau mungkin teman-teman sendiri yang masih susah move on, nah bisa nih jadi Hoya Kerriae, jadi teman sehari-hari. Jadi tanaman ini juga cocok untuk hadiah ke orang yang mungkin kita sayangi dan kita appreciate kesetiaannya. Nah itu juga cocok banget dikasih Hoya Kerriae. Tanaman selanjutnya adalah lidah mertua atau Sansevieria. Menurut aku tanaman ini melambangkan kebersihan dan kesederhanaan. Karena ya mertua kan suka bersih-bersih ya, bercanda. Tanaman ini juga cocok untuk orang yang simple gitu, nggak suka ribet gitu. Tanaman ini cocok banget untuk hadiah buat orang yang mungkin baru pindah rumah gitu ya. Karena kan biasanya rumah baru itu banyak polutannya dari cat. Banyak polutannya dari cat atau dari furniture yang gitu-gitu. Dan tanaman ini terkenal bisa menyerap zat VOC atau volatile organic compound, yang mana itu tanaman yang mana zat-zat itu banyak di kayak barang-barang yang berfurnish atau cat atau tinta. Nah dia bisa nyerap racun dari zat-zat tersebut dan dinetralisir. Oke, tanaman selanjutnya adalah aloe vera. Ini aku punya banyak banget di rumah aku. Aku ada yang versi jumbo gede banget, tapi karena berat aku ambil versi kecilnya aja. Ini hasil perbanyakan. Aloe vera ini menurut aku adalah simbol penyembuh dan pelindung. Ini cocok banget orang yang suka sama kesehatan holistik gitu loh, kayak suka kesehatan menyeluruh, kayak dia tuh hidup sehat, olahraga, terus dia juga mindfulness, terus dia juga pencinta lingkungan, yang kayak gitu-gitu tuh menurut aku tanaman ini cocok banget buat simbol orang-orang kayak gitu. Kenapa? Karena aloe vera ini banyak banget manfaatnya, dan ini cocok banget ditaruh di dapur. Karena kenapa? Kalau misalnya kita kena luka bakar dari minyak, itu bagus banget diolesin ini. Atau ada luka keiris pisau dapur, itu bisa juga diolesin pakai ini buat penyembuh, karena dia punya zat antibakteri yang bisa bantu luka supaya nggak terinfeksi gitu. Dan ada juga yang bilang ini cocok untuk jerawat, tapi once again semua zat itu punya reaksi beda-beda ke orang. Bisa jadi ada orang yang alergi sama zat di lidah buaya ini, jadi pastikan dicoba dulu sedikit di kulit. Kalau misalnya memang gatal-gatal, mungkin kamu memang nggak cocok. Karena aku termasuk yang nggak cocok sama lidah buaya. Aku selalu ngerasa kayak agak ngeburn setiap kali aku olesin lidah buaya, tapi teman aku nggak kayak gitu. Jadi reaksi ke tiap orang itu beda-beda. Ini tanaman dokter ya. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong. Aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.